Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi pada pembelajaran bertema dengan tema peduli terhadap lingkungan dan subtemanya adalah ayo cintai lingkungan. Nah anak-anak, ayo cintai lingkungan. Jadi kita itu harus mencintai lingkungan kita, ya. Selain mencintai hewan dan tumbuhan, jadi kita juga harus mencintai lingkungan kita. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak MEM dapat menjelaskan dan menentukan ciri-ciri lingkungan yang sehat dan tidak sehat, dan menentukan kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan yang merawat lingkungan. Yang kedua adalah anak-anak MEM dapat mengetahui, menjelaskan, dan membuat karya montase. Nah, kita langsung saja tentang ciri-ciri lingkungan sehat. Kemarin pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai ciri-ciri lingkungan yang sehat, baik itu di rumah atau di manapun. Nah, ciri-ciri lingkungan sehat yang pertama adalah lingkungannya bersih, tidak ada sampah berserakan. Tidak ada sampah berserakan. Jadi tidak ada sampah berserakan anak-anak. Jadi kalau di rumah kita ada sampah, apa yang harus kita perbuat? Buanglah sampah ke tempat sampah. Yang kedua, ada atau tersedia tempat sampah di rumah, di pekarangan rumah, ya, di setiap rumah. Jadi setiap rumah itu mempunyai tong sampahnya, ya, supaya menghindari sampah yang berserakan. Jadi ketika kita ada menggunakan sesuatu dan menghasilkan sampah, maka sampah tersebut harus buang ke tempat sampah. Yang ketiga adalah air di selokan itu mengalir lancar. Kemudian sumber air itu bersih dan tidak berbau, ya. Yang keempat adalah di sepanjang jalan dan pekarangan rumah, baik di lingkungan sekitar rumah kita itu banyak ditanami oleh tanaman hijau. Karena tanaman hijau itu dapat membantu menghasilkan udara yang sejuk atau oksigen. Yang kelima adalah udaranya bersih, tidak banyak asap ataupun berdebu. Nah, kalau udaranya sudah bersih berarti tidak berasap, ya anak-anak, tidak berdebu juga. Jadi itu beberapa ciri-ciri lingkungan sehat. Nah, kegiatan yang dapat merawat lingkungan adalah yang pertama menggunakan sepeda. Kalau kita mau menempuh jarak cepat, maksudnya jaraknya dekat saja, jadi menggunakan sepeda, karena sepeda itu adalah kendaraan yang ramah lingkungan, tidak menghasilkan polusi udara atau pencemaran udara. Yang kedua adalah menggunakan plastik yang mudah terurai di alam, ya. Contohnya sekarang sudah banyak ya anak-anak, ada plastik belanjaan dari ganggang, ya, tanaman yang ada di air itu bisa dianyam dijadikan plastik. Jadi itu merupakan contoh plastik atau tempat yang mudah diurai oleh alam. Yang ketiga adalah melakukan reboisasi. Reboisasi kemarin sudah kita belajar. Reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Yang keempat, menggunakan kompos alami daripada kompos buatan atau pupuk buatan atau pupuk kimia. Yang keenam adalah yang kelima adalah tidak membuang sampah ke sungai. Yang kelima adalah tidak membuang sampah ke sungai. Kalau kita membuang sampah ke sungai, tentu yang terjadi adalah sungainya akan tersumbat sehingga akan mengakibatkan banjir, ya. Kalau sudah selokannya tersumbat akan menimbulkan banjir. Yang keenam adalah tidak membangun rumah di bantaran sungai. Nah,
biasanya di kota-kota itu ya sering membangun rumah di pinggiran-pinggiran sungai atau di atas sungai, itu akan menimbulkan sungainya akan menyempit sehingga aliran sungainya akan terhambat. Yang ketujuh adalah membuat sengkedan pada lereng gunung yang digunakan untuk lahan pertanian. Sengkedan itu teras-teras tanah ya, itu akan mengurangi pengikisan tanah ya ketika hujan datang terus-menerus. Kedelapan, tidak menggunakan bom air ataupun pukat harimau ketika mencari ikan atau mengambil ikan. Karena apa? Kemarin kita sudah pelajari bahwa pukat harimau itu dan bom air itu akan mengakibatkan kepunahan terhadap ikan-ikan yang kecil ataupun makhluk hidup yang ada di air. Yang kesembilan adalah tidak membuka hutan untuk ditanami. Jadi tidak membuka hutan untuk membuka lahan baru. Yang ke-10 adalah melakukan sistem pilih tebang pada hutan ketika mau menebang pohon. Nah, demikian pembelajaran mengenai ciri-ciri lingkungan sehat. Nah, jadi kita ketika sudah melakukan berbagai kegiatan yang menjaga lingkungan tersebut, maka kita akan mendapat sebuah lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang asri. Nah, untuk itu kita sekarang akan membuat sebuah karya seni tempel yang disebut dengan montase. Kemarin kita sudah belajar kolase, kemudian mozaik, sekarang montase. Apa yang dimaksud dengan montase, anak-anak? Montase adalah karya seni tempel pada bidang datar yang menggunakan bahan-bahan yang menggunakan potongan-potongan gambar yang disatukan menjadi sebuah gambar yang memiliki makna cerita ya. Jadi montase itu bahan-bahannya adalah potongan-potongan gambar. Contohnya ini potongan gambar orang yang sedang menanam pohon. Ini adalah potongan gambar tanaman. Ini kertas yang sudah memotong untuk dijadikan sebagai ini pohon. Ini juga pohon. Ini seorang yang sedang berolahraga ya. Masih banyak lagi. Jadi Mem sudah mempersiapkan beberapa potongan gambar yang kebanyakan ini dari tanaman-tanaman, karena Mem mau membuat sebuah karya tempel atau montase yang bertemakan cintai lingkungan. Nah, ini kita akan buat jadi halaman rumahnya. Dan ini potongan rumah. Nah, jadi bahan-bahan itu pola gambar potongan gambar tersebut kita ambil dari sisa-sisa atau bekas-bekas kertas koran, kalender atau gambar-gambar yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, seperti ini ada pohon, nanti Mem akan potong ya beberapa dari sini kita akan gunakan untuk membuat montase yang kita tempel ya. Jadi Mem akan mengambil pohon ini, pohon pinang. Jadi yang kita potong itu pohon pinangnya aja. Jadi pohon gambar yang kita butuhkan saja yang kita ambil, tidak semua ya nak ya. Kalau semua itu bukan membuat montase lagi namanya. Oke, potonglah sesuai dengan pola. Potong sesuai dengan pola. Oke. Pola gambarnya. Hati-hati menggunakan gunting ya. Oke. Jadi ini merupakan bahannya.
Yang berikutnya adalah bahannya, yaitu lem. Lem menjadi bahan perekat untuk menempelkan ke HVS. Ini HVS-nya. Jadi bahannya adalah kertas, potongan gambar, kertas, lem, sedangkan alatnya adalah gunting dan kuas. Kuas ini digunakan untuk mengolesi lemnya ke kertas. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita menempel menggunakan lem, kita harus menyusun dulu gambar-gambar yang kita sudah sediakan tadi menjadi sebuah gambar cerita yang memiliki kesatuan makna, kesatuan cerita ya. Jadi untuk itu, kalau kalian mau buat montase, tentukan dulu temanya. Yang kedua, cari gambar, potongan-potongan gambar yang menurutmu bisa ya menjadikan sebuah cerita. Dan setelah itu sediakanlah alat bahan yang kamu akan perlukan. Nah, jadi anak-anak, kita susun dulu sebelum ditempel ya. Kita susun dulu kira-kira cocoknya gambarnya di mana ya. Ini kita dekatkan aja dulu. Oke. Kemudian kita bisa susun-susun karena mau membuat sebuah rumah yang penuh dengan tanaman-tanaman hijau ya. Jadi kita akan menyusun dulu gambarnya kira-kira cocoknya di mana ya sebelum kita tempel ya. Jangan ditempel dulu nak kalau belum kira-kira gambarnya menjadi sebuah cerita yang saling berkesinambungan ya, sehingga memiliki sebuah cerita yang bermakna. Nah, ini kira-kira gambarnya yang akan kita tempel ya. Ini cocoknya di mana ya? Oh, di sini. Oke. Jadi nanti ini kan sudah disusun nih. Nanti tinggal tempel lagi ya, Nak. Oke. Jadi kita gunakan lemnya untuk menempel sehingga semua potongan gambar-gambar ini akan tertempel pada HPS yang sudah kita buat tadi. Oke anak-anak, ini sudah mulai hampir selesai gambarnya, dan kita masih mau tempel ini pohon pinangnya ya. Jadi kita kasih dulu lem ya, kita kasih lem dulu. Setelah itu kita tempelkan kira-kira di sini tadi ya. Oke. Nah. Oke. Di sini masih ada gambar yang sedang olahraga, kira-kira cocok di mana ya? Oke. Dan kita akan tempel dulu. Nah, di sini ada potongan gambar tong sampah, kita akan tempel karena di lingkungan yang sehat itu pasti ada tong sampah ya di perkarangan rumahnya. Jadi kira-kira kita akan tempel di sini tong sampahnya. Oke. Walaupun kecil tapi bermanfaat dia karena mempunyai. Jadi montasenya sudah selesai
Jadi ceritanya ini adalah sebuah rumah yang bersih ya, tidak ada sampah dan banyak tanaman hijau di pekarangan rumahnya. Ada tong sampah, ada orang yang sedang berolahraga, ada orang yang merawat lingkungannya sehingga tanaman-tanamannya dapat tumbuh subur ya. Jadi tema montase kita adalah ayo cintai lingkungan. Mari kita cintai lingkungan kita supaya kita hidup sehat di rumah, di lingkungan kita dimanapun berada. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan semangat terus belajar dan Tuhan Yesus memberkati.